Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novisa Dora. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saat ini saya mau menceritakan tentang sedikit mata kuliah yang sudah saya pelajari, yaitu tentang perilaku organisasi. Nah, dewasa ini perilaku organisasi itu banyak digaung-gaungkan di beberapa perusahaan. Dan perlu kita ketahui apa sih perilaku organisasi itu. Perilaku organisasi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang atau individu yang ada di dalam organisasi dan bagaimana dari tindakan tersebut bisa memberikan pengaruh atau impact kepada performa organisasi atau perusahaan. Nah, untuk faktor-faktornya itu ya untuk yang ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi performa perusahaan yang berdampak oleh perilaku organisasi. Yang pertama apa saja sih? Yang pertama itu adalah SDM. Jadi orang-orang yang ada di dalam lingkungan perusahaan itu akan sangat berdampak dan mempengaruhi bagaimana pola perilaku organisasi tersebut. Lalu yang kedua itu adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik dan efektif dan efisien akan juga mempengaruhi bagaimana perilaku organisasi perusahaan terhadap uh, visi dan misi perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah teknologi. Bagaimana perusahaan itu bisa mengaplikasikan teknologi yang ada dan berkembang saat ini sehingga akan juga berimpact kepada perilaku organisasi. Lalu berikutnya yaitu tentang adanya faktor lingkungan. Jadi sebuah organisasi atau perusahaan yang berdiri itu berasal dari sebuah sistem yang besar yang memiliki elemen yang terlibat di dalamnya, seperti pemerintahan, keluarga, dan organisasi-organisasi lain yang baik yang ada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan. Tujuan organisasi sendiri, tujuan maksud saya tujuan perilaku organisasi yaitu untuk membantu atau mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan bekerja di dalam organisasi. Lalu memudahkan perusahaan atau organisasi dalam mencari talent-talent terbaik untuk perusahaan. Lalu juga ada memperkuat budaya organisasi yang ada, membantu kepemimpinan dan pemecahan masalah secara kreatif, membantu perusahaan dalam mengenal karyawan dan pekerja lebih dalam. Lalu membantu perusahaan dalam mengembangkan pemimpin yang baik bagi perusahaan dan juga mengembangkan tim yang baik serta meningkatkan produktivitas dalam bekerja yang ada di dalam perusahaan. Manfaat perilaku organisasi sendiri yaitu untuk membantu manajemen dalam memberikan pengarahan kepada karyawan, lalu memudahkan perusahaan dalam mengatur dan juga membimbing karyawan dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, memberikan motivasi kepada para pekerja, lalu juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasikan dan juga menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Menjaga hubungan baik tidak hanya dengan lingkungan internal tetapi juga dengan lingkungan eksternal. Dan juga memudahkan perusahaan dalam mengidentifikasikan tujuan dan juga kebutuhan dari setiap karyawan yang ada. Bagaimana sih cara mengembangkan perilaku organisasi yang ada di dalam perusahaan? Mungkin teman-teman sendiri di sini ada beberapa yang sudah bekerja dan perlu kita ketahui kalau kita amati di dalam perusahaan yang tempat kita bekerja ada hal-hal yang mungkin juga sudah dilakukan oleh tim manajemen atau uh, ya oleh perusahaan ya. Jadi caranya itu salah satunya yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang ada. Jadi perusahaan perlu melakukan training-training terhadap karyawannya, dilakukan regular training dan direncanakan. Lalu meningkatkan kualitas dan juga produktivitas dalam perusahaan. Berikutnya mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Perusahaan itu perlu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, jadi tidak boleh menutup mata dengan perkembangan teknologi yang ada dan yang datang kepada yang ada di pasaran sendiri. Jadi untuk tidak tertinggal oleh kompetitor, perusahaan juga perlu untuk mengikuti
mengaplikasikan teknologi itu di dalam lingkungan perusahaan. Lalu memberdayakan dan memanfaatkan kemampuan dari sumber daya yang ada. Memperhatikan kesejahteraan karyawan di tempat kerja. Untuk meningkatkan engagement di antara perusahaan dengan karyawan, perlu adanya perhatian dari perusahaan eh, untuk kesejahteraan karyawannya sendiri. Jadi jangan diabaikan sehingga rasa kepemilikan karyawan terhadap perusahaan itu lebih meningkat. Lalu juga ada juga menjunjung tinggi perilaku etis dan moral di dalam perusahaan, melakukan inovasi dan juga perubahan yang diperlukan oleh perusahaan, mengelola perbedaan dan juga keragaman yang ada di tempat kerja. Perbedaan dan keragaman ini jangan dibiarkan menjadi konflik yang akan merugikan pada akhirnya akan merugikan perusahaan sendiri. Lalu kenapa sih perusahaan itu perlu mempelajari perilaku organisasi? Yang alasannya yaitu perusahaan itu perlu mempelajari perilaku organisasi akan membantu dalam menentukan kebijakan dan juga langkah-langkah yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan sendiri. Selain itu, membantu dalam memotivasi dan mengetahui kepuasan karyawan terhadap perusahaan dan manajemen yang ada saat ini. Dengan begitu, kepuasan kerja dan juga produktivitas di dalam perusahaan bisa meningkat sehingga memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.